Cukup banyak juga orang bertanya, apa perbedaan antara hafizul Quran dengan hamilul Quran? Sebab di Indonesia, kedua kata ini biasanya digunakan untuk menyebut orang yang mampu mengingat Al-Quran secara keseluruhan, total 30 juz. Tapi kadang-kadang ada juga wisuda hafidz Al-Quran tapi belum 30 juz. Tapi ya pada umumnya tadi, kedua kata ini digunakan untuk menyebut orang yang sudah hafal Al-Quran. Kedua istilah ini sama-sama ditemukan di dalam Al-Quran dan keduanya digunakan berkaitan dengan kitab Allah. Hafidz digunakan dalam konteks Al-Quran, sedangkan hamil dan di dalam Al-Quran digunakan dalam bentuk madinya, humilu di dalam surat Al-Jumu'ah, dalam konteks kitab Taurat. Nah, hafidz berasal dari kata hafidho yang berarti memelihara. Namun kata ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna hafal. Seperti kata zuhur jadi luhur, huruf dho-nya menjadi L. Mestinya kan hafidho, tapi ini seolah-olah jadi hafadho. Karena di dalam Al-Quran juga ada kata hafadhoh, ya. Mungkin slip dengan kalimat itu, dengan kata itu tadi. Artinya dengan konotasi mengingat ini. Hafidz itu konotasinya adalah mengingat. Jadi hafidz adalah orang yang mengingat. Hafal juga begitu akhirnya. Orang yang hafal adalah orang yang mampu mengingat sesuatu. Makna ini tidak lepas dari konteks masyarakat saat Al-Quran diturunkan adalah masyarakat dengan tradisi menghafal. Budayanya adalah budaya lisan, budaya tutur. Kalimat-kalimatnya dihafalkan, kemudian diucapkan. Ini berkaitan juga dengan tradisi sastra pada saat itu, yang keindahannya hanya bisa ditangkap, atau lebih bisa ditangkap kalau dituturkan. Misalnya kalau Al-Quran ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu S semua. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. R semua. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. R semua. Nah, Al-Quran disampaikan oleh Nabi dan kemudian juga dihafalkan oleh banyak sahabat. Walaupun kemudian, tepatnya pada zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf, dan kini mushaf Al-Quran juga makin banyak, apalagi sekarang sudah ada mesin cetak ya, sudah ada mesin cetak, jadi Al-Quran dicetak dengan jumlah yang banyak. Kalau dulu di Eropa nyetaknya, yang nyetak bukan orang Islam, itu kemudian jadi perdebatan. Sekarang negara Islam sudah banyak yang punya alat cetak itu, di mana-mana sudah ada sekarang. Arab Saudi punya mesin percetakan yang luar biasa besar. Nah, walaupun sudah ada begitu, tetapi tradisi menghafalkan Al-Quran tidak lantas hilang. Mengingat atau menghafalkan Al-Quran diyakini sebagai salah satu keutamaan karena terlibat dalam janji Allah untuk menjaganya. Allah kan janji akan menjaga Al-Quran ini tetap ada. Nah, menjaga ini bukan hanya dari kepunahan tetapi juga dari pemalsuan. Keberadaan banyak penghafal Al-Quran membuat sedikit saja upaya pemalsuan Al-Quran akan langsung teridentifikasi, dan ini sudah sering terjadi. Kalau ada satu huruf saja yang hilang misalnya, atau diganti, satu kata diganti, akan langsung ketahuan. Ini biasanya didasarkan pada ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran maksudnya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Hafidz diambil dari sini ini, wa inna lahu lahafidun. Karena ayat inilah maka orang yang hafal Al-Quran disebut hafidz atau hafidho. Kalau laki-laki hafidz, kalau perempuan hafidho. Nah, sedangkan kata hamil berasal dari kata hamila. Diserap juga ke dalam bahasa Indonesia. Hamil artinya membawa. Maka kita mengenal ada perempuan hamil. Nah, perempuan disebut hamil. Aslinya hamil pakai ha, bukan pakai ha.
Perempuan disebut hamil karena dia membawa janin dalam kandungannya, dalam keadaan apapun. Berdiri, duduk, tidur, bangun. Pokoknya ada di dalam kandungannya itu janin itu. Nah, orang yang hafal Al-Quran ibarat perempuan yang hamil tadi. Para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang kemanapun membawa Al-Quran karena telah menyatu dalam dirinya. Sebagaimana janin dalam kandungan juga menyatu dengan perempuan yang sedang hamil tentu saja. Nah, ini berasal dari ayat Al-Quran, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya at-Taurat, dibawakan kepada mereka at-Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak membawanya, tidak melaksanakannya. Maksudnya memikul di sini, memikul beban atau memikul tanggung jawab, berarti harus melakukan tanggung jawab itu. Nah, perumpamaan orang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan Taurat, tetapi kemudian mereka tidak menjalankannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai itu membawa kitab yang tebal. Ada kewajiban di dalamnya, ada tugas-tugas di dalamnya, tetapi mereka nggak paham. Nah, orang-orang yang punya Taurat juga begitu. Mereka sudah diberikan tugas, tanggung jawab, mereka sudah paham, tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Maka oleh Al-Quran ini dikecam, amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini ada di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Nah, dalam ayat ini tekanannya adalah pada pengamalan. Disebut sebagai hamilul Quran karena mestinya orang yang hafal Al-Quran menjadi orang yang paling memungkinkan untuk mengamalkannya. Karena semuanya sudah ada di dalam dirinya. Dengan hafal Al-Quran, jika mengerti artinya tentu saja maksudnya, maka diharapkan bisa memahaminya, kemudian mengerjakannya. Namun ini kita mesti melakukan otokritik ini, para penghafal Al-Quran tidak perlu emosi, tidak perlu marah kalau dikritik, karena saya sering mendapatkan kritik, itu hafal tapi nggak ngerti artinya, seperti burung beo aja gitu. Artinya apa? Ya, ini kritik atas kita, para penghafal Al-Quran. Sekali lagi tidak boleh marah, tetapi ini adalah kritik agar kita memperbaiki diri kita, karena memang Al-Quran ini kan hidayah, petunjuknya akan bisa kita tangkap kalau kita mengerti artinya. Nah, di Indonesia jumlah penghafal Al-Quran yang juga sekaligus mengerti artinya masih belum banyak. Pada umumnya masih hanya sekedar menghafal. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya. Maka para penghafal Al-Quran perlu terus mendorong dirinya, juga kita perlu mendorong mereka untuk juga belajar bahasa Arab agar mengerti artinya. Maka saya misalnya membuat rangkaian itu 7 anak tangga kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama membacanya, yang kedua mengartikannya, baru yang ketiga menghafalkannya. Kalau sudah hafal, sebelumnya mengerti artinya, maka bisa merenungkan. Kalau mau menghafal, ngerti artinya juga mudah. Karena sudah saya riset, menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya, tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Maka saya sering guyonan kepada teman-teman saya, kalau kamu mau nyiksa anakmu, suruh menghafalkan Al-Quran sebelum dia mengerti artinya. Nanti akan tersiksa itu anak itu. Jadi tadi itu, membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan. Kalau sudah bisa hafal, merenungkan, mendapatkan pemahaman yang benar, maka kemudian bisa mengerjakan. Kalau sudah bisa mengerjakan, enak mengajarkannya kemudian. Ini kewajiban yang keenam. Dan yang ketujuh adalah memperjuangkannya. Saya sering mengatakan bahwa memperjuangkannya tentu saja yang paling efektif dan efisien adalah melalui politik.